Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fajar. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu binary tree dan bagaimana cara kerja dari binary tree dan juga proses-proses dari traversal tree. Jadi di sini ada yang namanya tree. Jadi tree ini adalah sebuah pohon struktur data di mana setiap simpul memiliki paling banyak 2 anak. Secara khusus, anaknya ini dinamakan kiri dan kanan. Penggunaan secara umum pohon biner adalah pohon biner terurut, yang lainnya adalah heap biner. Jadi kalau dalam binary tree itu dia memiliki ciri khasnya itu dia memiliki maksimal 2 anak, yaitu yang dinamakan kiri dan kanan. Dan dia juga dan setiap anak itu memiliki anak lagi, bisa memiliki anak lagi, yaitu di kiri dan kanan. Di sini ada juga istilah-istilah yang sering digunakan dalam tree. Di sini ada root. Root ini adalah topmost node of the tree that has no parent node. Jadi ini adalah root. Jadi dia itu nggak punya orang tua lah istilahnya. Dia itu adalah akar dari sebuah tree-nya. Lalu di sini ada parent node. Parent node ini adalah predecessor of a node called parent node. Jadi parent node ini adalah seperti ini, 25, dia akan memiliki anak kiri dan kanan. Ini adalah disebut parent node. Lalu ini juga parent node. Lalu di sini ada child node. Child node ini adalah successor of a node that is called. Jadi dia itu adalah penerus dari si parent node. Jadi kalau misalkan orang tua nih, kita anggap aja ini orang tua. Jadi dia itu memiliki anak dan itu adalah child node. Nah, sedangkan untuk sibling ini adalah saudaraan. Jadi kalau misalkan kita lihat di pola ini, 4 sama 12 itu adalah saudara gitu. 18 sama 24 itu saudara gitu. Nah, di sini ada yang namanya tree traversal yang memiliki 3 proses, yaitu in order, pre-order, post order. Dan traversal itu apa sih? Jadi traversal itu adalah sebuah lintasan tree atau lintasan binary tree yang jadi tree binary ini sebenarnya memiliki lintasan gitu. Dan lintasan ini ada 3 macam, yaitu in order, ada pre-order, dan juga post order. Dan untuk kata kuncinya untuk gimana cara proses in order, pre-order, post order itu sebenarnya memiliki kunci masing-masing. Untuk in order, dia itu prosesnya adalah kiri, dia akan scanning dulu ke kiri, baru atas, baru kanan gitu. Baru ke atas, baru kiri, atas, kanan. Atas, kiri, ke atas, kanan, atas, kiri, atas, kanan. Jadi kata kuncinya adalah kiri, atas, kanan, atas, kiri, atas, kanan, atas, kiri, atas, kanan, ke atas, kiri, atas, kanan gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari pola angkanya di sini in order, dia itu adalah 4, 10, 12, 15, 18, 22, 4, 25, 31, 35, 44, 50, 66, 70, 90 gitu. Dan untuk pre-order, dia itu kata kuncinya adalah dia akan scanning ke kiri. Jadi kiri baru kanan, kiri dulu baru kanan, kiri dulu baru kanan, kiri dulu baru kanan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pola angkanya 25, 15, 10, 4 baru 12, 22, 18 baru 24, 50, 35, 31 baru 44, 70, 66 baru 90. Nah, kalau misalkan post order, dia itu memiliki pola lintasan, yaitu kiri dari bawah, lalu kiri, kanan, atas, kiri, kanan, atas, atas, kiri, kanan, atas, kiri, kanan, atas, baru ke atas. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari pola angkanya di sini 4, 12, 10, baru 18, 24, 22, baru 15. Lalu ke sini 31, 44, 35, baru 66, 90, 70, baru 50, baru 25. Nah, di sini ada sebuah codingan
codingan yang bisa scanning, yaitu bisa menentukan in order, pre-order dan post order. Di sini dia menggunakan double linked list. Sebenarnya dia menggunakan double linked list. Cuma yang membedakan di sini dia adalah left, dia memiliki dua pointer yang namanya left dan right. Kita lihat di program utamanya. Di sini dia akan menjalankan struct node, create node angka 1. Jadi kalau misalkan kita ilustrasikan, itu dia akan membuat node baru dengan angka 1. Kita ilustrasikan seperti ini. Lalu dia memiliki pointer left dan right. Kita ilustrasikan seperti itu. Nah, di sini dia menjalankan program lagi. Di sini dia memanggil insert left root 2. Nah, di sini insert left root 2, angka 2 di sini. Ini dia akan masuk ke sini. Nah, di sini dia akan menjalankan root left create node value. Jadi dia akan membuat node baru dengan value yaitu 2. Di sini berarti insert left root left akan diisi dengan angka 2. Nah, di sini dia memiliki pointer lagi, dua pointer yaitu left dan right. Kita istilahkan seperti itu dulu. Lalu di sini ada insert right root 3. Rootnya adalah ini ya. Ini kita namain dulu root. Nah gini. Root value-nya 3, insert right. Di sini kita masuk ke fungsi yang ini. Fungsi ini adalah untuk memasukkan angka di bagian kanan dari root, yaitu root right sama dengan create node value. Value-nya adalah 3. Dia akan membuat node baru yaitu dengan angka 3. Nah, dia akan memiliki dua pointer yaitu left dan right. Lalu di sini ada insert left root left, 4. Itu artinya dia akan men-scanning dulu root left, karena root left ini adalah menuju ke angka 2, maka dia akan menunjuk yang ini. Dia akan menunjuk node yang ini, yang 2 ini. Lalu di sini adalah insert left 4. Berarti di sini root left 2, berarti yang ini node yang 2 ini akan diinsertkan root left dengan angka 4. Berarti di sini dia akan diinsertkan di sini 4. Nah, seperti ini dia akan memiliki dua pointer left dan right. Kita istilahkan. Nah, di sini ternyata dia langsung melakukan in order, pre-order dan post order. Di sini saya akan langsung mengilustrasikan bagaimana cara kerja dari program ini. Jadi kita istilahkan ini adalah null, yang ada isinya ini kita istilahkan null aja, karena di sini dia untuk pembuatan node baru dia left dan right ini adalah sama dengan null. Oke, sebentar. Nah ini. Nah di sini dia akan memanggil fungsi in order traversal, pre-order traversal dan post order traversal. Kalau misalkan kita lihat di sini saya sudah menjalankan program ini dan ternyata untuk in order adalah 4213 dan untuk pre-order adalah 1243 dan untuk post order adalah 4231. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari si program ini. Untuk in order, jadi untuk in order ini dia akan kita coba ini. Nah, gini. Saya akan langsung ilustrasikan di sini biar jelas. Di sini untuk in order dia itu akan membalikan nilai return kalau misalkan rootnya sama dengan null. Nah di sini dia akan merekursif fungsinya sendiri. Dia akan memanggil fungsinya sendiri. In order traversal root left. Jadi di sini dia akan memanggil rekursif ke sini. Dia akan 2. Dia akan memanggil karena ini root left jadi dia akan mengakses ke root left. Lalu dia akan memanggil fungsinya sendiri
Jadi di sini dia akan memanggil fungsinya lagi, lalu dia akan scanning lagi apakah root sama dengan null. Ternyata enggak. Karena di sini ada angka 2. Oke. Lalu dia akan menjalankan lagi codingan yang ini, yaitu root left. Di sini dia akan menjalankan lagi ke sini, berjalan lagi ke sini. Nah, di sini dia akan memanggil fungsinya lagi. Dia akan mengecek apakah root sama dengan 0. Ternyata enggak, karena di sini ada angka 4. Lalu dia akan scanning lagi. Di sini dia akan menjalankan codingan yang ini lagi, root left. Lalu dia akan scanning ke sini. Nah, karena di sini udah nilainya sama dengan null, di sini itu null, maka dia akan mengembalikan nilai return di sini. Karena dia sudah root sama dengan null. Lalu dia akan kembali ke program yang memanggilnya atau fungsi yang memanggilnya, yaitu ke sini. Nah, karena di sini dia udah kembali, maka dia akan menjalankan codingan yang di bawahnya, yaitu printf %d root item. Berarti dia akan men-outputkan angka 4 di sini. 4. Lalu di sini dia sudah selesai. Apakah dia sudah selesai? Enggak, dia akan menjalankan program yang di bawahnya, yaitu in order traversal root right. Jadi di sini dia akan scanning ke yang anak kanannya. Karena di sini adalah null, dia akan kembali lagi ke sini. Karena ini udah sama dengan null, dia akan mereturn value-nya. Maka dia akan kembali. Nah, karena di node 4 ini dia udah menjalankan semua programnya, sebuah baris lainnya gitu, line codingnya, dia akan kembali lagi ke fungsi yang memanggil si 4 ini, yaitu 2. Gitu. Nah, di 2 ini dia baru menjalankan codingan sampai yang in order traversal root left ini. Selanjutnya dia akan menjalankan yang ini, print out %d root item, yaitu 2. Dia akan menjalankan ini codingan yang ini. Dia akan mengoutputkan angka 2 di sini. Lalu di sini dia akan mengecek apakah root right. Dia akan memanggil rekursif lagi. Dia akan memanggil fungsinya sendiri untuk mengecek root right. Karena root right di sini adalah null, maka dia akan balik lagi ke sini. Karena dia akan mereturn value-nya. Nah, di sini dia baru Nah, di sini karena di sini dia udah menjalankan semua programnya, dia akan balik lagi ke fungsi yang memanggilnya, yaitu angka 1 tadi, yang node pertama tadi. Nah, yang node pertama ini dia baru menjalankan yang ini. Baru menjalankan codingan yang in order root left. Maka dia akan menjalankan codingan yang kedua, yaitu printf %d. Dia akan mengoutputkan angka 1 di sini. 1. Nah, di sini dia akan menjalankan lagi yang ini, codingan yang di bawahnya, yaitu root right. Karena di sini ada angkanya, maka dia akan melakukan scanning lagi ke sini, dia akan balik lagi, lalu dia akan ke sini dulu, lalu karena itu null, dia akan balik lagi. Nah, di sini baru dia akan keluar angka 3 di sini. Seperti yang sudah dijalankan si programnya, in order adalah 4213. 4213. Jadi ini adalah proses dari in order. Begitu. Nah, selanjutnya kita coba menjelaskan bagaimana cara kerja dari preorder di sini. Preorder sebenarnya sama aja untuk untuk prosesnya itu dia akan scanning dulu. Seperti yang ini dia akan memanggil fungsinya sendiri. Jadi untuk di sini, untuk kasus yang preorder ini, dia akan mengoutputkan dulu nilainya, baru dia akan memanggil fungsinya sendiri. Jadi untuk yang preorder ini cara kerjanya seperti ini. Jadi rootnya ini adalah 1. Root itu adalah akan di-outputkan terlebih dahulu root item, berarti di sini 1. Dia akan mengoutputkan angka 1 di sini. Lalu dia akan memanggil fungsinya sendiri, yaitu root left. Root left berarti dia akan ke sini. Lalu dia akan memanggil fungsinya sendiri. Di sini dia akan mengoutputkan lagi angka, yaitu 2 gitu.
Lalu di sini dia akan memanggil fungsinya lagi, root left. Dia akan ke sini lagi. Lalu akan mengoutputkan angka yaitu 4. Nah, di sini dia akan memanggil fungsinya lagi yaitu root left. Nah, karena di sini sudah null, maka dia akan mengembalikan return value. Dia akan kembali ke fungsi yang memanggilnya, ke 4. Lalu dia akan ke right ke sini karena dia sudah null, maka dia tidak akan menjalankan apapun. Dia akan kembali lagi ke node yang pertama ini, ke yang node yang keempat ini. Lalu karena semua codingan di sini sudah selesai dijalankan, dia akan kembali ke sini. Nah, di sini dia baru menjalankan sampai codingan yang root left ini. Nah, selanjutnya dia akan melanjutkan codingannya dengan menjalankan program yang root right. Dia akan ke sini, dan karena di sini root right itu sama dengan null, tidak ada isinya, maka dia akan mereturn programnya. Dia akan kembali ke fungsi yang memanggilnya yaitu 2 tadi. Lalu di sini karena dia sudah menjalankan semua programnya, dia akan kembali lagi ke fungsi yang memanggilnya yaitu 1. Karena angka 1 ini tadi sudah menjalankan sampai root left, traversal root left, maka dia akan menjalankan codingan yang di bawahnya yaitu root right. Dia akan scanning ke sini. Nah, di sini dia baru akan me-outputkan angka 3 di sini. Lalu dia akan scanning ke sini, dia akan scanning ke sini, tapi ke kiri kanannya, tapi dia tidak akan memunculkan apapun karena nilainya sudah null. Dan untuk pre-order itu nilainya adalah 1, 2, 4 dan 3. Kita lihat di sini di programnya ini adalah 1, 2, 4, 3. Seperti itu. Jadi untuk pre-order itu adalah kiri, atas, kanan. Kiri dulu baru kanan, kiri dulu baru kanan gitu. Sesuai konsep ya. Lalu selanjutnya adalah post order. Untuk post order di sini ada kuncinya tadi adalah kiri kanan atas. Kiri kanan atas gitu. Dan untuk di sini post order dia akan men-scanning dulu ke left. Dia akan ke left. Di sini adalah post order root left. Di sini ada rekursif terlebih dahulu. Lalu di sini dia akan ke sini. Nah, di sini dia akan scanning lagi ke sini. Nah, karena di sini dia udah bernilai null, dia akan kembali lagi. Dia akan menjalankan codingan yang di bawahnya yaitu root right. Dia akan ke sini ke anak kanannya, dia akan kembali lagi karena dia sudah bernilai null, dia akan mereturn value. Lalu di sini dia baru akan mengoutputkan sebuah item atau root item yaitu 4. Dia akan mengoutputkan angka 4 di sini. Lalu karena semua programnya di sini sudah dijalankan, maka dia akan kembali lagi ke sini. Nah, di sini 2 itu dia akan menjalankan program yang ada di bawahnya karena dia baru sampai ke root left yang ini tadi. Lalu di sini dia akan menjalankan root right. Karena di sini sudah bernilai null, dia akan kembali lagi karena tidak akan ada yang dijalankan. Lalu di sini dia akan mengoutputkan angka 2. Lalu karena semua program di sini sudah dijalankan, baru dia akan ke sini. Nah, di sini dia tidak langsung mengoutputkan data yaitu 1, enggak. Dia akan menjalankan dulu codingan yang di bawahnya yaitu root right. Dia akan ke sini dulu. Nah, di sini dia tidak langsung mengoutputkan angka 3, tapi dia akan scanning dulu ke sini, lalu scanning ke sini. Tapi karena dua-duanya kiri kanan itu bernilai null, dia tidak akan menjalankan perintah apapun. Dia akan balik lagi ke program awal yaitu angka 3. Nah, di sini baru dia akan mengoutputkan angka 3. Karena di sini sesuai programnya, sesuai codingannya. Setelah mengecek kiri kanan baru dia akan mengoutputkan. Nah, di sini baru dia akan kembali lagi
ke angka 1 ini. Dia akan mengoutputkan angka 1 di sini. Jadi sesuai dari kaidah, yaitu kiri kanan atas gitu. Jadi sesuai dari codingannya yaitu 4231. 4231. Jadi untuk pre-order dan post order codingannya seperti itu. Inti dari itunya adalah kunci dari lintasannya itu adalah kalau in order dia memiliki lintasan yaitu kiri dulu, atas, baru kanan gitu. Kalau misalkan pre-order dia kiri dulu baru kanan gitu. Kalau post order dia itu kiri, kanan, atas. Kuncinya seperti itu. Dan untuk penjelasan binary tree mungkin sekian aja. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.